aja ke Komting ya, kirimin Komtingnya atau enggak ya chat saya langsung boleh lah. Jadi ada case apa yang mau ditanyain, ya langsung chat saya aja gitu. Nah, yang lebih saya ajarin hari ini adalah eh, tools secara prinsipal dari Maxsurf itu kayak apa, khususnya untuk Maxsurf modeler. Nah, eh, sama apa sih tujuan dari eh, adanya lines plan ini untuk analisis berikutnya gitu. Gitu ya kurang lebih. Ada yang mau ditanyain terkait rencana eh, pelatihan atau kuliah malam ini? Oke, nggak ada ya. Oke. Oke, ini off cam aja nggak apa-apa. Aku juga rencananya mau off cam. Pokoknya nanti kalau ditanyain ada responnya, jangan ditinggal ya. Oke, oke. Oke. Bentar. Ini udah bisa share screen belum? Oh ya, izin share screen ya. Tolong di allow. Siapa nih hostnya? Sebentar Mas, sebentar. Oke. Ini kalian masih semester berapa sih? Semester 3 kan ya masih ya? Iya Mas, semester 3 Mas. Iya Mas, besok 3. Oh, udah ngambil lines plan emang ya? Atau ini Itu mas kalian kan ngambil? itu mas apa ada ekivalensi mas. Dari Oh, equivalensi ya, 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 ya. Berarti nanti, PDMP-nya maju semester. berarti nanti tugas rancangnya ada apa aja? Lines plan ini, terus apa lagi? Market mas terakhir. Mungkin satu orang, terserah siapa aja. Tugas rancangnya ada lines plan ini, terus habis gitu ada apa lagi? Mungkin di akhir bikin market Mas. Oh, tugas rancang akhirnya nanti bikin market gitu, bikin Iya, model fisik. iya Iya, benar Mas. Mas kalau nggak salah tuh antara market sama bikin 3D-nya juga Mas. Oh, oke, oke. Oke, berarti nanti ada habis lines plan ini apa? Cekat atau apa habis ini? Tugas rancang setelah Tahu semester ini. Maaf Mas, mungkin belum tahu Mas soal Ini ada. cuma itu Mas. Recap. Oh, oke, oke, oke. Oke, sip. Oke, nanti kalau suaraku nggak jelas diinterupsi aja ya. Oke, ini udah kelihatan share screen saya. Kelihatan Mas. Oke, kelihatan jadi mas. kita membahas yang namanya lines plan ya, atau rencana garis. Nah, di rencana garis ini itu secara definisi dan sepertinya harusnya teman-teman udah pada tahu ya di mungkin di materi-materi kuliah sebelumnya. Lines plan itu adalah rencana garis, definisinya adalah gambar potongan kapal dari berbagai pandangan atau perspektif ya, dari berbagai perspektif gambar. Nah, ini definisinya ya. Jadi gambar potongan kapal dari berbagai perspektif gambar. Kapal yang dimaksud ini adalah segala sesuatu yang bersifat bangunan apung, baik itu tanker, FSO, FPSO, barge, terus semi submersible dan lain-lain. Ya, itu membutuhkan lines plan atau rencana garis. Oke. Nah, apa sih tujuan dari lines plan ini? Ya, tujuan dari lines plan ini adalah yang paling utama adalah eh, mendeskripsikan ya, mendeskripsikan bentuk fisik dari kapal. Oke, jadi dengan adanya lines plan itu adalah mendeskripsikan bentuk fisik dari kapal. Oh, ternyata dari tampak samping pada potongan kesekian itu bentuk fisiknya kapal tuh kayak gini loh, gitu.
Itu yang paling utama, yaitu mendeskripsikan bentuk fisik kapal. Nah, setelah kita bisa mengetahui bentuk fisik dari kapal, maka yang kedua adalah kita dapat mengetahui parameter hidrostatik dari kapal. Ya. Jadi setelah kita tahu nih bentuk fisiknya, kita bisa tahu parameter hidrostatik. Parameter hidrostatik itu teman-teman juga pastinya udah tahu, seperti volume displacement atau displacement, ya kan? Terus titik beratnya, titik berat buoyancy atau LCB, terus vertical center of buoyancy atau VCB, titik berat secara vertikal, titik berat buoyancy secara vertikal, ya kan? Terus ada parameter-parameter yang lain, misalkan LCF, lalu ada moment to change stream atau MTC. Terus ada juga terkait dengan stabilitas, yaitu terkait parameter metacenter, ya, tinggi metacenter. Oke. Jadi dengan adanya lines plan ini kalian bisa mengetahui parameter itu, ya. Nah, nanti dari parameter hidrostatik ini akan menjadi hasil analisis kalian berikutnya setelah kalian berhasil memodelkan atau mendesain lines plan atau rencana garis, ya. Nah, setelah mengetahui parameter hidrostatik kapal, kalian juga bisa mengetahui distribusi, ya, distribusi dari volume badan kapal, ya, atau biasanya di sini nanti kalian akan membuat yang namanya kurva Bonjian. Oke. Jadi dengan adanya bentuk fisik ini kita bisa ngitung nih. Oh, ternyata dari jarak sekian sampai sekian itu volume badan kapalnya tuh sebesar ini loh, berapa meter kubik gitu. Itu penting, tujuannya adalah untuk mengetahui, contohnya adalah kapasitas tangki, ya, karena kalau misalkan tanker, terus semi-submersible dan lain-lain, itu kunci utamanya adalah juga di kapasitas tangkinya, ya. Nah, kapasitas tangki itu kan yang akan diuangkan dari benda, terutama tanker misalkan, ya. Nah, itu. Jadi adalah mengetahui distribusi volume dari badan kapal atau nanti aplikasi adalah kurva Bonjian. Yang keempat adalah mengetahui karakteristik hidrodinamis kapal, ya. Tadi kan hidrostatik. Selanjutnya adalah karakteristik hidrodinamis. Contohnya apa sih? Misalkan adalah motion RAO. Nanti kalian di tugas rancang berikutnya atau di mata kuliah berikutnya itu pasti akan belajar, ya. Terus misalkan lagi wave drift, damping dan lain-lain, ya. Ini nomor 4 ini di luar dari skop studi kita hari ini maupun semester ini, gitu, ya. Itu tujuannya. Nah, lines plan itu ada 3 gambar atau 3 perspektif, ya. Ada 3 gambar atau 3 perspektif. Ini harusnya kalian sudah tahu. Yang pertama adalah body plan, yang kedua adalah shear plan, dan yang ketiga adalah half breadth plan, ya. Body plan ini sering juga ada yang nyebutnya adalah potongan station atau enggak station plane. Itu ada juga bilang begitu. Terus kalau shear plan nama lainnya biasanya adalah buttock plane atau potongan BL, ya, buttock line plane gitu. Nah, kalau half breadth plan itu biasanya ada juga nyebutnya adalah water plane atau waterline plane, ya, buttock line plane. Jadi itu nama lain lah, ya. Nah, bentuk fisiknya kayak apa sih dari 3 hal ini, ya? Nah, ini adalah bentuk fisiknya, ya. Oke. Jadi kalau kita melihat, oh, pakai kapal ini aja. Oke, ini kelihatan ya maksud saya ya. Kelihatan, Mas. Kelihatan, Mas. Oke. Jadi misal kita punya bentuk kapal seperti ini, ya. Anggaplah kapalnya udah jadi gitu ya. Nah, anggaplah kita punya bentuk kapal seperti ini. Nah,
gimana sih caranya untuk mendeskripsikan tadi ya? Nah, ini contohnya misalkan ini adalah potongan body plan ya. Ini adalah potongan body plan. Nah, potongan body plan ini adalah membagi kapal. Jadi dia tampaknya tampak depan ya. Jadi dia adalah tampaknya tampak depan. Nah, kita lihat dari depan seperti ini ya. Nah, dia memotong secara transversal ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, aduh. Nah, jadi dia potongannya seperti ini ya. Nah, jadi ini potongan-potongan ini ya kita potong-potong kapal. Nah, kita tampilkan dalam 2 dimensi bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini biasanya adalah dinamakan potongan station ya. Jadi misalnya ditanya coba tunjukkan station 5 ya. Artinya station 5 adalah kan jarak antar station itu kan LPP atau longitudinal between perpendicular dibagi 20 biasanya. Misalkan 5 station. Ya udah berarti kira-kira jaraknya adalah 5 kali 1/20 dari LPP ya. Jadi ya udah misalkan kita namain nolnya itu kan di FP di sini misalkan. Terus kita lihat potongan ketiga, ya udah 1 2 3. Oh, di sini bentuknya. Gitu. Jadi kita bisa tahu nih oh bentuk kapalnya kayak apa sih gitu. Itu adalah body plan ya. Nah, ini bentuk fisiknya. Nah, kalau shear plan itu memotongnya seperti ini. Nah, ya. Ini memotongnya seperti ini, memanjang dia potongannya ya. Memotongnya itu memanjang, geraknya dia secara transversal. Oke. Nah, ini ilustrasinya. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, jadi nanti misalkan ditanya, coba dong tunjukin batok line atau BL 5 meter. Ya. Artinya, seperti apa sih bentuk kapal, ya, potongan kapal ketika jaraknya 5 meter dari center line. Oke. Jadi kalau misalkan nanti disuruh tunjukin, coba dong tunjukin BL7, BL5, atau BL10. Artinya adalah seperti apa bentuk kapal ya dengan jarak 10 meter dari center line. Ya, center line itu setengah-tengahnya kapal, ya kan? Itu. Nah, itu adalah shear plan, ya, itu bentuk fisiknya. Lalu yang terakhir adalah half breadth plan, ya, atau disebut waterline. Oke. Nah, ini adalah memotongnya juga memanjang, ya, tapi bergeraknya dia vertikal ke atas, ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti kalau ditanya, coba dong tunjukin bentuk kapal pada WL atau waterline 6 meter. Artinya, seperti apa sih bentuk kapal ketika jaraknya itu adalah 6 meter dari lunas kapal atau keel, ya. 6 meter dari keel. Ya, 6 meter dari keel sini. Gitu. Nah, ini penting nanti untuk waterline ini penting untuk melihat misalkan ruang muat ya, ruang muat lantai. Misalkan lantainya ditaruh di WL2. Lantai kapalnya itu ditaruh di WL2. Ya udah, kayak apa sih bentuk kapal ketika 2 meter? Ya udah, dilihat dipotong aja kapalnya di WL2 gitu. Itu terkait dengan perspektif gambar. Oke, ada yang mau ditanyain dulu terkait definisinya? Oke, silahkan Restu. Baik Mas, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Resto dari Tekla 22, Nerplaker Ya. 02. Jadi Mm-mm. saya izin bertanya Mas, tadi kan kalau misalnya body plan itu titik nolnya dari FP-nya ya Mas. Nah, Iya, betul. kalau kalau misalnya shear plan berarti titik nolnya dari mana ya Mas? Dari center line. Center line ya Mas. Betul. Kalau half breadth plan dari kill ya Mas berarti. Dari keel, betul. Oke, makasih ya Mas. Oke, sip. Oke, ada lagi pertanyaannya? Oke, cukup ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah definisi gambar, kita langsung masuk ke detail teknis dari
lines plan ya. Oke. Jadi tadi berkaitan sama pertanyaan dari Restu ya. Kita dalam membuat lines plan atau gambar ya, itu ada ketentuannya ya, ada ketentuannya, ketentuan lines plan ya. Jadi ada ketentuan lines plan ya. Rule of thumb-nya adalah ya, kita harus menentukan terlebih dahulu ya titik FP dan AP atau disebut sebagai LPP atau panjang perpendikular. Di sini udah tahu kan ya FP, AP, LPP udah diajarin kan? Udah, Mas. Oke, oke ya. Jadi udah. Kalau ada istilah yang nggak dapat atau nggak nyambung langsung ditanyain aja ya. Dipotong nggak apa-apa kalau istilah. Tapi kalau yang kayak pertanyaan Restu tadi udah terkait dengan apa lanjutan gitu itu nanti aja pasti kasih sesinya. Tapi kalau definisi ditanyain nggak apa-apa. Oke. Yang pertama harus menentukan terlebih dahulu titik FP dan AP-nya. Oke. Harus menentukan dulu titik FP dan AP-nya. Nah, yang kedua adalah titik nolnya. Ya, titik nol atau koordinat nol. Ya. Secara memanjang dia lebih baik ditaruh di FP. Oke, jadi titik nol itu lebih baik ditaruh di FP. Terkait nanti ketika lagi proses gambar, titik nolnya kalian rubah-rubah, itu nggak ada masalah. Ya. Tapi ketika ketika proses desain, ketika proses desain kalian lagi lagi desain ngerubah-ngerubah, itu better didesain dulu X-nya itu di FP. Oke, lebih better X-nya itu di FP. Ya. Y-nya itu ada di center line. Ya, Y itu kan lebar kapal, dia di tengah-tengah kapal persis. Ya. Nah, kalau Z itu ada di keel kapal, keel atau lunas kapal. Ya. Ini adalah ketika proses desain. Ya, proses desain. Sebenarnya bebas sih, X-nya mau di FP atau di AP boleh, bebas. Tapi kalau saran saya sih kayaknya lebih enak di FP. Ya. Tapi ya, perlu dicatat, untuk titik nol ketika di final drawing ya, di final drawing ketika untuk final drawing maka titik X ini titik nolnya itu adalah di AP. Oke. Jadi ini ketika final drawing sebenarnya titik nolnya apapun terserah kalian atur sendiri, mau taruh di midship juga nggak apa-apa X-nya. Yang penting adalah ketika di final drawing itu titik nol lebih baik ditaruh di AP. Ya, itu ketentuan gambar. Gitu. Jadi nanti stationnya itu ada AP, station 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Oke? Nah, itu ya. Nah, selanjutnya ya untuk potongan body plan, ya, potongan body plan kapal, itu ada ketentuannya. Ya. Ketentuannya adalah station itu kan potongan body plan ya. Station kapal itu berjumlah 21 potong. Oke. 21 potong dengan jarak ya. Dengan jarak adalah LPP. LPP dibagi 20. Ini harusnya kalian juga udah tahu ya. Jadi station kapal itu ini udah ada panduannya. Dia jumlahnya harus 21 potong. Jaraknya adalah LPP per 20. Oke. Nah, sehingga nanti penamaannya itu ada station AP, ya, station 1 sampai 19, dan station FP. Oke. Dengan catatan AP ini itu ada titik nol itu ada di AP ya. Itu final drawing. Oke. Nah, selanjutnya adalah potongan batok line ya, batok line kapal atau kita sebut biasanya BL ya. Batok line atau BL itu jumlahnya disesuaikan. Oke. Disesuaikan bebas ya. Jadi biasanya
BL ini atau batok line ini ya itu semakin mendekati center line, oke, diulang nih, semakin mendekati center line itu biasanya makin detail. Oke. Nah, ini sebagai contoh nih, contoh. Misal lebar kapal itu ada katakanlah 30 meter ya. Maka batok line-nya adalah dari batok line 0 sampai dengan 15 meter. Ya, itu batok line-nya. Tetapi dalam proses drawing nanti di lines plan itu tidak semua BL digambarkan. Oh, dari BL 0 sampai BL 15 semuanya ditampilkan. Enggak bisa. Bukan nggak bisa sih, jarang ya. Nah, biasanya contohnya ini tipikal ya. Ini juga terserah kalian nanti diskusi saja sama Pak Murjito apakah potongan BL-nya ini sudah bagus atau sesuai atau belum ya. Jadi nanti dari potongan BL ini saya bikin tipikalnya ya. Itu ada BL0 atau kita sebutnya adalah center line ya, CL garis center line. Terus ada lagi BL1 misalkan ya, BL2, BL4 ya. Terus BL katakanlah BL8 ya. BL12. Dah cukup. Kayak gini nggak ada masalah gitu ya. Jadi apa namanya desain di final drawing itu bebas ya. Tapi ketika lagi proses desain nggak ada masalah. Kalian potong BL-nya dari 0 sampai 15 detail itu nggak ada masalah. Oke. Nah, yang ketiga adalah waterline ya atau WL. Nah, itu jumlahnya juga disesuaikan ya, jumlahnya disesuaikan. Ini ya sama kayak batok line. Dia semakin mendekati lunas itu semakin rinci, semakin detail ya. Misal ya, draft kapal itu adalah misalkan 12 meter ya. Jadi kalau waterline itu sebagai fungsi dari draft ya, bukan height. Kan kapal itu kan ada height, ada draft ya. Yang mana height sama dengan draft ditambah freeboard, ya kan? Nah, waterline ini adalah fungsi dari draft kapal atau tinggi kapal ya yang tercelup ya. Badan kapal, tinggi badan kapal yang tercelup ya. Contoh draftnya 12 meter ya. Itu WL-nya berarti kan ada WL 0 sampai WL 12 meter. Nah, di final drawing biasanya nggak sedetail itu. Misalkan gini, WL0 atau lunas ya. WL biasanya lebih detail 0,5 ya. WL1, WL2, WL4 ya. WL6, WL9, WL12 gitu ya. Itu tipikal contohnya ya dari waterline gitu. Ini terkait dengan ketentuan lines plan. Nah, implikasi dari ketentuan lines plan ya, implikasi utama dari ketentuan lines plan di atas ya adalah ini perlu kalian ingat ya. Bagaimanapun kalian merubah lines plan ya, merubah desain kapalnya itu, pastikan ulang titik FP dan AP-nya adalah benar. Oke. Ini wajib kalian cek terus-menerus sepanjang mendesain kapal. Kalian kan pasti nanti berubah-berubah terus tuh. Pastikan titik FP dan AP-nya selalu benar. Ya. Kenapa? Karena ketika AP dan FP-nya berubah, maka apa yang terjadi? Body plan-nya juga berubah. Ya. Ketika body plan-nya berubah, nanti pendefinisian di shear plan maupun di batok line-nya juga akan rancu nanti. Ya. Jadi intinya titik FP dan AP-nya itu harus benar. Ya, harus benar. Lalu
Yang kedua adalah ukuran utama kapal juga harus benar. Jadi dicek terus tuh. Lebarnya bener nggak 12 meter, 30 meter. Draftnya bener nggak udah di set 12 meter. Ya, itu harus dilakukan terus-menerus, harus dicek. 2 poin utama ini harus dicek terus. Oke. Oke. Mungkin itu. Ada yang mau ditanyain dulu? Silahkan, terkait dengan ketentuan line span maupun implikasi utamanya sebelum kita masuk ke software. Silakan, ada yang mau ditanyain? Permisi Kalau Mas, ya, silakan. mau tanya untuk indikator benar atau salahnya itu gimana ya Mas ya? Oke. Kalau ukuran utama kapal benar apa salah, udah paham apa belum? Paham lah ya, lebarnya 30, draftnya 12 dicek terus sudah paham ya implikasinya ya. Tadi yang nanya siapa? Iya Mas. Ya, kalau ukuran utama udah kebayang kan? Lebarnya 30, draftnya 12 harus benar. Kalian kebayang maksudnya apa kan? Nggak perlu saya jelasin kan? Oke. Nah, sekarang adalah definisi AP dan FP. Saya challenge ini seringkali kelewat. Ada yang tahu nggak? Apa sih FP atau front perpendicular atau for perpendicular dan AP atau aft perpendicular? Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih definisinya FP dan apa sih definisinya AP? Silakan. Ada yang mau jawab nggak? Ayo, silakan. Ada yang bisa jawab nggak? Apa definisinya FP dan apa definisinya AP? Salah nggak apa-apa, silakan. Ya, ada yang bisa jawab? Eh, Bentar Mas, kayaknya kayak yang after itu kan eh, Hmm. garis yang tegak lurus dengan kemudi itu enggak sih Mas? Atau Oke, propellernya? ya benar. Garis itu namanya memotong LWL kalau nggak salah. Apa itu? Enggak, Kamu definisinya apa? AP apa FP tadi? AP Mas. Oke, AP adalah Eh, garis yang memotong. Garis LWL dan tegak lurus dengan Mm-mm. propeller atau kemudinya itu Mas. Oke, oke, oke. Kalau FP? Kalau FP itu kan eh, oh ya, garis yang tegak lurus dengan Mm. depan depan ya LWL. LWL. Jadi FP adalah garis yang memotong LWL. Oke, terus? Yang ada di depan nanti. Oke, oke, oke. Terima kasih Dio ya. Ada lagi yang bisa jawab atau mau coba jawab? Silakan. Ada yang bisa jawab? Mas Oke, izin. oke. Siapa? Oke, Restu. Silakan. Mas, jadi kalau menurut saya AP itu dia dia tegak ya Mas, dia tegak itu yang terletak pada sisi belakang. Terus Mm-mm, kalau FP itu dia tegak vertikal mm-mm, antara garis air mm-mm. atau DWL dan sisi dalam haluan. Sisi dalam. Sisi dalam haluan, Mas. Oh, sisi dalam haluan. Oke, oke, oke. Saya lurusin ya. Ini harus kalian hafal di luar kepala. Kalau ini salah, salah semua udah. Hati-hati ya. Kalau kalian nanti desain, terus gambar FP atau AP-nya nggak benar, udah siap-siap itu udah. Apalagi udah diulang-ulang, udah dicek gitu ya. Wah, itu udah siap-siap nilainya udah pasti jelek. Apalagi kesalahan itu kebawa sampai tugas rancang berikutnya, udah semester agak tua, 6, 5 ya. Masih salah juga FP sama AP udah siap-siap itu udah bisa jadi nggak lulus gitu ya. Ada kejadian soalnya. Jadi diingat-ingat definisinya ya. Definisi FP ya itu adalah perpotongan bagian perpotongan badan kapal bagian depan atau disebut sebagai linggi haluan dan syarat air.
Oke. Misalkan syarat airnya 12 meter. Ya udah, berarti perpotongan antara badan kapal dengan syarat air 12 meter. Maka harus hati-hati dalam mendefinisikan draft kapal. Maka tadi implikasi utamanya kan itu kan, ukuran utama kapalnya harus benar. Karena itu akan mendefinisikan FP. Oke. Nah, kalau definisinya AP itu adalah perpotongan, ya, tiang kemudi, bukan propeller ya, tiang kemudi kapal dan syarat air, ya. Atau ya sebenarnya nggak perlu perpotongan sampai syarat air sih, pokoknya tiang kemudi kapal itu AP. Oke, jadi perlu hati-hati nanti, ya. Definisi FP adalah perpotongan badan kapal bagian depan dan syarat air. Definisi AP adalah perpotongan tiang kemudi kapal dengan syarat air. Ya, itu definisinya. Nah, contohnya kayak gini. Bentar, ini desain kapal apa ini ya? Sebentar. Model drawing. Model drawing. Oke. Ini maksud kelihatan ya? Kelihatan Mas. Oke. Bentar nih. Ini jangan lihat garis yang biru ya, lihat garis yang hitam ya. Ini hitam atau ungu ini, kelihatan ya? Oke. Jadi, garis hitam ini atau garis yang kalau dipencet ungu ini ya, ini merupakan BL0. Ya. Tapi nggak ada BL0 tuh nggak ada ya. Namanya adalah center line. Oke. Jadi ini kan perpotongan badan kapal bagian depan dan syarat air ya. Definisinya adalah linggi haluan. Jadi badan kapal yang dimaksud itu direpresentasikan dalam bentuk center line. Ini bentuk center line, ini potongan center line. Oke. Perpotongan antara syarat air dengan badan kapal bagian depan atau linggi haluan. Ya, linggi haluan itu depan, linggi buritan itu belakang. Jadi linggi haluan ya bagian depan itu tuh bentuknya ini nih. Nih, ini namanya linggi haluan. Nih ya, ini namanya linggi haluan. Oke, itu namanya linggi haluan. Ya, oke, itu namanya linggi haluan. Kalau bagian belakang ya, nih bagian yang ini. Ya, bagian yang ini, ya, ini namanya linggi buritan. Oke, jadi linggi itu badan kapal yang paling luar. Ya, itu istilahnya gitu. Nah, FP adalah perpotongan antara ya badan kapal bagian depan atau linggi, nih ya garisnya ungu, dengan syarat air, ya garis kuning. Lihat, nih perpotongannya di mana? Aduh, ya lihat perpotongannya. Perpotongannya di sini kan? Nah, maka garis hitam ini nih yang tipis ini ya, ini adalah FP. Ya, ini kalau kita tarik turun, seret ya. Nah, ini adalah FP. Oke. Nah, jadi ketika nanti kalian merubah bagian depan ini nih ya, ini bagian hitam garis ini kalian rubah, misalkan kalian bikin lebih condong ke depan atau condong ke belakang, maka titik FP-nya juga berubah. Ya, hati-hati itu. Oke. Ini titik FP. Ya. Titik AP itu adalah di tiang kemudi, ya, ada tiang kemudi. Nah, jika kalian mendapat data, misalkan, ya, oke, desain kapal LPP-nya 200 meter, maka kalian bentuk bagian depan kapalnya, kalian estimasikan dahulu, lalu bagian AP itu kalian tarik 200 meter dari bagian FP. Jadi ini kalian bikin garis ini, ya. Tarik 200 meter. Nah, ini AP-nya. Oke, gitu. Jadi nanti dalam proses desain kalian ya kalian harus secara definitif memperbaiki dulu bagian depannya. Setidaknya kalian pastikan lingginya ini sudah bagus ya. Menurut kalian sudah bagus, sudah rapih ya. Baru nanti kalian tentukan AP-nya di belakang. Gitu ya. Itu implikasinya. Nah, ketika nanti kan proses desain, pasti kan kalian ada revisi dan lain-lain. Ada perubahan bentuk kapal. Ya. Maka harus selalu dipastikan titik FP-nya adalah benar, berpotongan. Jadi badan kapal sama
draftnya benar di sini. Lalu bagian AP-nya itu juga sesuai dengan jarak yang ditentukan, ya. Dan jarak di sini itu adalah tiang kemudi. Oke. Karena tiang kemudi itu kan ada baling-balingnya ya, maka dia harus ada clearance. Nah, jadi implikasinya jauh. Ketika kalian merubah bagian depan, maka titik AP-nya juga berubah. Oke. Titik AP-nya berubah, maka clearance-nya ini kan ada clearance-nya ya, itu juga akan berubah. Otomatis apa bagian belakangnya juga harus ikut berubah. Gitu, itu implikasinya. Jadi definisi FP dan AP harus benar dulu. Oke, silakan ada yang mau nanya? Mas, izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Berarti clearance itu cuma untuk propellernya aja, Mas? Maksudnya untuk masang propeller. Iya, betul. Oh, Betul. nggak ada ini, Mas. Nggak ada bagian lain yang memang selain propeller untuk di clearance-nya atau mesin atau gimana, Mas? Kalau mesin kan di dalamnya kapal ya, di sini kan dalamnya kapal. Jadi di sini nanti ya udah ada propellernya, nanti ada desain ukurannya, katakanlah seperti ini gitu ya. Nah, terus di sini kan ada tiang kemudinya, dia bentuknya kotak ini kan. Nah, ini kan dia biasanya ada ukurannya nih, tiang kemudi kapalnya ada estimasinya lah berapa meter, ya kan? Nah, otomatis kan ini juga ada clearance-nya ya. Nah, ini berapa meter. Terus diameter propellernya berapa meter. Terus jarak di sininya berapa meter. Jarak di sininya berapa meter. Jarak di sininya berapa meter. Clearance itu. Sehingga dari clearance itu kan menentukan nanti bentuknya. Oh, bentuknya seperti ini nih. Gitu. Kalau bentuknya lebih rapat, misalkan kayak gini, ya clearance-nya nggak memenuhi. Nanti eh, jadi salah desainnya. Gitu. Gitu kurang lebih. Ada yang mau ditindaklanjutin? Oh ya, berarti untuk propellernya itu berarti clearance antara atas dengan bawahnya harus sama ya, Mas? Maksudnya jaraknya gitu. Ada perhitungannya nanti, ada estimasinya. Sekian, misalkan sekian sekian persen dari draft atau enggak sekian, ada rumus-rumusnya lah. Saya nggak hafal. Jadi ada rumusnya. Dari rumus itu kalian implikasikan kira-kira clearance-nya butuh berapa, gitu sih. Oh, paham, paham, Mas. Makasih, Oke. Mas. Jadi makanya tadi definisi FP dan AP-nya tuh kalian harus selalu benar. Ya, jadi pas nanti proses iterasi pasti kalian akan berubah FP, berubah AP, ya, itu nggak ada masalah. Yang paling penting kalian harus benar dulu definisinya, jangan sampai salah. Karena kalau salah, tiba-tiba di revisinya di akhir, wah itu udah pasti desainnya jadi ngulang semua gitu. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanya, Dava? Rafa. Enggak, Oh, Mas. Ada. oke. Oke, sip. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke, nggak ada Ya, ya? belum. Oke, kita lanjut ke software ya. Kita lanjut ke software. Oke, sebentar. Oke. Ini masih minggu berapa sih? Minggu 8 ya? Ya, masih minggu 8. Oke. Ini saya akan ngajarin proses-proses desain di Maxsurf-nya. Nanti kalau kalian sudah mendesain dengan estimasi desain kalian, ya, sesuai dengan data yang kalian punya, kalian minta aja ke Pak Murjito gitu ya untuk minta ada kuliah tambahan sama saya atau gimana gitu, silahkan aja ya. Yang penting jangan dadakan aja, jangan tugas Pak Murjito minggu depan terus minta minta diajarinnya amin sekian, nggak bisa saya. Jadi harus terplanning lah. Nah, jadi misalkan nih desain nih, terus kalian nanti mau discuss terkait hasilnya maupun langkah-langkah lebih lanjutnya itu silahkan ya. Tinggal ngomong ke Pak Murjito aja nanti kalau diizinin ya udah kita arrange meetingnya gitu. Oke? Oke ya. Oke, jadi ini saya ngambil tipikal ini aja ya, tipikal template-nya Moses atau Maxsurf ya. Kita akan mengurutkan, akan mendesain ya. Oke, ini saya coba ngambil tembakan ukuran dulu ya. Bentar. Waduh, ini tulisan Cina lagi.
Sebentar. Hmm, 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 hmm. T. Oke, ambil dari sini aja. Bentar ya. Design grid, frame of reference. Oke, jadi kita coba desain kapal dengan katakanlah LPP-nya adalah 198 meter. Lalu draftnya adalah, estimasi draftnya adalah 12 meter. Ya, 12 meter. Oke. Terus, bentar ya. Oke, lebarnya adalah, bentar ya, tingginya adalah 15 meter, lebarnya adalah 27 meter. Oke. Oke, kita akan mencoba mendesain dari nol, ya. Tadi ukuran berapa tadi? Adalah LPP 198, draft 12, tinggi 15, lebar 27, ya. Kita asumsikan LOA-nya adalah berapa ya? Estimasi aja katakanlah 5%. 200, 10%, 20, 10. Berarti kira-kira 207 atau 206 meter. Oke, ini kira-kira ukuran kapalnya ya. Udah saya share di chat ya. Oke, jadi pertama-tama ketika kalian punya template ya, apapun itu dari kapal yang lain kayak dari Maxsurf gitu ya, nanti tampilannya seperti ini. Nah, biasanya template-nya Maxsurf itu ada 3 hal ya, ada hull, ada transom ini yang bagian belakang ya, yang bagian kotak ini, dan bagian deck. Oke. Nah, ini ya, 3 komponen ini jangan ada yang dihapus. Oke, diulang, jangan ada yang dihapus. Jadi nanti tinggal hati-hati aja apa namanya desainnya ya. Oke. Oke, jadi ini biasanya masih di lock, kita unlock dulu. Ini jadi kalau kita blok, kita klik kanan nih ada hide show, ada lock unlock ya. Tinggal kalian main-mainin aja lah. Ini saya anggap saya unlock ya. Ya, akhirnya ini udah bisa diedit. Oke, pengenalan tools ya, sedikit pengenalan tools. Di Maxsurf itu ada yang namanya control point. Nah ini kelihatan ya, yang bagian sebelah sini, atau ini sebutannya surfnet ya. Ini adalah control point. Oke, control point ini yang akan mengatur bentuk dari kapal kalian ya. Jadi satu titik di sini, satu control point di sini, dia mengatur 3 dimensi. Ya, diulang, dia mengatur 3 dimensi. Jadi ketika kalian merubah ini, geser kanan, geser kiri gitu ya, maka bentuk kapalnya akan berubah 3 dimensi. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, jadi titik yang ada di sini, ya, ini saya lihat, ini saya blok ya, titiknya di sini. Itu kalau di half breed plan itu lokasinya lokasinya di sini ternyata. Ya, jadi titik yang atas sama titik yang bawah itu sama. Ya, jadi kalian nanti harus hati-hati dalam memilih control point yang akan kalian atur. Gitu. Oke. Itu. Jadi tools pertama adalah control point. Ya. Selanjutnya adalah ini. Ya, ini ada garis-garis di sini ya. Ini adalah untuk menunjukkan potongan. Ya. Ini section, menunjukkan potongan section. Batok, menunjukkan potongan batoknya. Terus ini waterline, menunjukkan potongan half breed plan. Gitu. Ya. Itu kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengskalasi atau mengatur skill dari template yang kalian punya. Ya. Caranya gimana? Klik ini surface, ya. Terus klik size surface. Oke, klik surface, size surface, ya. Nih. Nah, terus selanjutnya adalah select all. Ya, jadi hull, transom, dan deck itu harus diklik semua. Nah, gitu ya. Oke. Nah, terus ini ada length, beam, dan depth ya. Ini perlu dicatat ya. Nanti direkam ulang, dilihat ulang videonya. Length ini itu adalah LOA. Ya, length ini adalah LOA.
Oke. Beam-nya adalah breadth utama. Sebentar, ini back-nya gimana? Ini adalah breadth-nya atau lebar kapal. Ya, lebar kapal yang overall, ya, ujung ke ujung, ya. Breadth-nya, breadth terluasnya. Depth-nya di sini adalah height atau tinggi kapal. Ya, tinggi kapal. Maka jika nanti ya kalian itu dikasih datanya adalah LPP atau length between perpendicular LBP ya, maka kalian estimasi dahulu LOA-nya. Jadi LOA itu length overall, itu dia bukan parameter kunci. Diulang, length overall itu bukan parameter kunci. Ya, diulang nih, length overall itu bukan parameter kunci, melainkan adalah hasil desain. Jadi LOA itu bebas, kalian mau desainnya berapapun itu terserah kalian. Yang menjadi kunci parameter adalah LPP-nya atau length between perpendicular. Oke. Jadi kalau dikasihnya LPP ya, kalian tembak aja dulu LOA-nya. Biasanya let's say rule of thumb-nya 5% LPP lah atau segala macam, itu silahkan cari referensinya. Atau lihat bukunya Pak Murtejo, bukunya Prof Eko ya, itu kuncinya. Nah, dalam case ini tadi kan saya nulisnya ininya dulu ya, LPP-nya dulu kan. Nah, tadi saya estimasikan LOA-nya adalah 206. Ya udah tinggal klik aja, LOA-nya di sini adalah 206 meter ya. Beam-nya lebarnya adalah 27 meter ya. Lalu tingginya atau height-nya itu adalah 15 meter ya. Ya udah setelah diklik seperti ini ya, kalian atur, maka kalian klik OK. Nah, nanti kalian udah mendapatkan ukuran ya. Tadi kan ada LOA-nya 206 ya. Maka jarak dari ujung ya, jarak dari ujung sini ya ke ujung sebelah sini ya, itu adalah 206 meter. Gitu ya. Itu. Jadi langkah pertama adalah mengatur apa namanya tadi? Mengatur surface-nya ya. Selanjutnya setelah mengatur surface, kalau kita lihat di apa namanya? Di ketentuan lines plan atau implikasi utama di sini, kita harus mengatur adalah ukuran utama kapal dan titik FP dan AP-nya. Ya, estimasi dulu. Oke. Nah, ini caranya adalah yang paling utama adalah mengatur titik FP dan AP. Ini desain grid nih untuk ini ya. Ini saya hapus dulu aja biar nggak pusing. Bentar. Oke. Oke. Jadi ini ada tools namanya frame of reference ya. Ini adalah frame of reference. Jadi frame of reference ini untuk menentukan titik AP dan FP dan menentukan draft ya. Diulang, menentukan draft. Nah, di sini untuk draft frame of reference ini klik, ini other-nya terserah, pokoknya dibikin 0 aja ya. Ini nggak ngaruh others-nya. Pastikan titik ini kita klik di baseline ya. Jadi ketika kita buka frame of reference ya, langkah pertama misalkan di sini ya. Kita buka frame of reference, langkah pertama adalah kita klik baseline dulu ya. Ini dilihat ya, klik dulu baseline-nya, diklik. Terus klik OK. Nah, kita buka lagi frame of reference. Nah, sehingga ketika titik baseline-nya di titik sini, artinya titik nolnya 0 point tadi itu di baseline atau di dasar. Ya. Selanjutnya kita baru menginputkan draft-nya. Draft tadi data kita kan 12 meter. Baru di sini diklik 12 meter. Kita klik 12. Ya. Setelah sudah, ya, setelah di set 12 meter, ya, ini bikin 0 nggak ada masalah ya. Kita klik OK. Jadi harus banyak-banyak main OK di sini. Ya. Nah, ini baseline-nya 0, draft-nya 12 meter. Ya. Ini udah masuk akal kan? Kan tadi 15 meter. Ya. Nah, ini 0, ini 12. Oke. Kita klik OK. Oke. Nah, langkah berikutnya setelah klik kita ngatur draft, maka kita harus mengatur kira-kira bentuknya ini udah
bentuk depannya ini yang kita rapihin dulu lah ya. Kita nyalain servnetnya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah garis yang sebelah atas ini ya. Ini. Oke. Ini dibikin mentok ke 15 atau tinggi kapal kalian ya. Ini contoh ya. Ini saya gedein dulu. Garis-garis yang atas ini ya, yang ini nih, itu dibikin height-nya itu sesuai data kalian. Nah, ini height-nya kan 15. Kita klik 15. Nah, ini semuanya sepanjang kapal yang bagian atas saja. Ya, satu titik yang bagian atas ini kita atur, kita set 15. Oke. Set 15 ya. Ini juga sama. Nah, ini set 15. Oke. Ini juga set 15. Oke. Set 15. Nah, selanjutnya kita estimasikan bagian depannya ya. Ini kebetulan bagian depannya menurut saya udah rapi. Tapi kalau nggak rapi gimana? Ya udah kalian boleh ngatur sendiri. Misalkan kontrol poinnya ya, kalian geser-geser. Kalian geser-geser supaya rapi gitu. Nanti saya ajarin habis ini kontrol poin, cara mempelajari kontrol poin itu kayak apa. Tapi intinya ketika sudah mengatur draft tadi ya, kita bikin dulu bentuk bagian depan kapal ini kira-kira bagus gitu ya. Ini contohnya kayak gini kan bagus ya, kayak referensi-referensi kapal internet kan juga bagian depannya kayak gini rapi ya. Itu yang pertama. Setelah bagian depannya dianggap cukup rapi ya, kita buka lagi frame of reference untuk mengatur FP dan AP. Oke, ngatur FP dan AP. Oke. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kita klik forward ini ya, kita klik titiknya ini, kita klik ke forward ya, kita klik ke sini ya. Terus kita klik forwardnya ini adalah set to DWL. Oke, forwardnya adalah set to DWL. Tadi kan definisinya FP adalah perpotongan antara badan kapal dengan draft air, ya kan? Nah, kita udah mendefinisikan draft air. Nah, dengan adanya set to DWL ini, maksud sudah otomatis ya, titik mana bagian kapal bagian mana ya yang bersentuhan dengan draft itu tadi. Jadi kita klik aja forwardnya, ini kita klik titiknya di forward, terus kita klik set to DWL. Nah, kita klik set to DWL, terus kita klik OK. Tenang, kita klik OK. Ya, kita cek dulu. Bagian kapalnya udah bersentuhan belum sama ini? Ya, ini agak nge-lag biasanya ya, nggak ada masalah. Ini kan terlalu zoom ya. Tapi kira-kira aja nih, lihat. Kuning. Bikin kapalnya mana sih? Hitamnya. Oh, ini dia ya. Hitam ini, kuning. Ya kan? Terus nih garis FP-nya. Oke, udah berpotongan kan? Nah, kalau udah berpotongan berarti udah benar. Ya. Oke, itu mengatur titik FP. Kita buka lagi frame of reference. Ya. Kita atur titik AP-nya. Ya. Ini kita bikin, ada masalah address-nya. Nah, titik AP-nya itu adalah jarak dari FP tadi. Misalkan LPP-nya dalam data yang saya contoh ini kan 198. Maka, ini kan titik nolnya udah di FP ya. Udah di sini kan. Nah, maka kita set aja AP-nya itu sekian ratus meter dari FP kan. Tadi 198. Ya udah, kita klik aja. Ini karena ini minus ya. Ya udah kita klik minus 198. Oke. Ini ya. Nah, ini kita klik OK. Nah, kita buka lagi. Nah, seperti inilah bentuknya ya. Jadi ini udah benar kan? FP-nya ini udah benar di 0. AP-nya itu udah 198 meter terhadap FP ya. Nah, dan kita klik OK. Tereng. Nah, itu cara mengatur frame of reference ya. Nah, ini udah benar nih, FP sama AP-nya udah benar ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait mengatur FP-AP, lalu mengatur bentuk kapal secara umum atau size surface tadi, menskalasi ukuran kapal. Silakan, ada yang mau nanya dulu? Mas, izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Tadi kan mengatur tinggi kapal ya, Mas. Maksudnya masukkan tingginya dari belakang sampai ke depan ya, Mas, berarti, Mas. Berarti itu harus tingginya harus selinear ya, Mas. Maksudnya kita ngatur tingginya itu dari belakang ke depan itu harus linear gitu ya, Mas. Sampai Oke. di garis lurus. Oke.
Oke, oke. Ini maksudmu yang ngatur titik ini kan? Ya Mas, yang tingginya itu sampai depan ya Mas. Oke, oke. Jadi, ya, kenapa kok seperti itu? Dari titik-titik ini, ya, itu yang akan membentuk deck. Ya, akan membentuk deck. Nah, akan membentuk deck. Nih, kelihatan kan? Nih, ini kan titik-titik ini ya. Nah, misalnya di sini ya. Sini sama sini 3 biji. Ya. Ini kan di deck ya. Kita klik sini. Nah, lihat, ini kan di deck. Ketika tadi nggak lurus ya, tadi kan awalnya kalau kita sekedar ngikutin template aja kan nggak lurus ya. Artinya deck kalian itu miring, ya, yang mana itu nggak masuk akal. Nah, ya, nggak mungkin decknya itu miring. Jadi deck itu pasti rata, ya. Kalau misalkan kalian lihat di kapal tuh ada bentuk kapalnya, decknya agak melengkung dan lain itu proses manufakturnya aja. Tapi desainnya decknya itu rata gitu. Makanya deck itu kan height ya. Deck itu kan tinggi, deck itu kan height. Ya udah kita atur decknya itu sesuai dengan height yang kita punya. Gitu. Itu siapa tadi yang nanya? Sorry. Ya, gitu ya. Restu ya tadi nanya. Oh, berarti ya Mas, nanya lagi Mas. Berarti kita cuman ngeset 3 titik yang di belakang itu aja Mas untuk ngatur height-nya. Ya enggak dong semuanya. Ini kan titik Oh, yang di atas banyak. oh semuanya Mas. Kirain tadi cuma Iya, 3 aja Mas, dari belakang. enggak lah. Oke. Gitu Terus ya. saya masih Mm-mm. kurang paham ini Mas. Satu lagi Mas. Yang Mm-mm. nentuin AP-nya itu, Mas. Kenapa bisa 198 yang AP Mas? Kan saya ngasih datanya di chat 198. Oh iya udah datanya. Oh iya Mas, paham Mas. Heeh. Nanti Makasih. sesuai datamu, misalkan datamu 200, ya udah 200. Oh iya iya, Gitu paham Mas. ya. Makasih Mas. Kuncinya di FP-nya dulu bener. Oke, paham ya? Paham Mas, paham Mas. Makasih Oke, Mas. yuk sip. Nanti jangan lupa kalau misalkan garis bagian depannya nih ya, misalkan ya, saya rubah. Jerat kayak gini misalkan. Ya berarti FP-nya kan berubah. Berarti harus diatur apalagi frame of reference-nya harus diatur lagi. AP-nya harus diatur lagi. Oke? Paham ya? Paham Mas. Oke. Tadi AP dan FP sudah diatur ya. Oke. Terus berikutnya setelah AP dan FP sudah diatur ya, langkah berikutnya adalah membuat ini. Mana tadi? Membuat ini gambar perspektif ini. Nah, ini ya, ketentuan lines plan ini yang ini. Oh, ini body plan sih. Sorry. Ini harusnya lines plan. Nah, lines plan ya. Oke. Oke, lines plan ya. Kita harus membuat potongan-potongan kapal. Oke. Mana tadi? Oke, ini ya. Oke. Cara membuat potongan kapal, kita klik ini. Kita klik data, kita klik design grid. Oke. Ini ada section, ada batok, ada waterline. Oke. Kita klik section, kita add. Ya, kita tambah berapa section. Tadi kan ketentuannya 21, ya udah klik 21. Oke, ada 21. Terus kita klik space ya, atau jarak atau selisih ya. Kita klik space. Nah, space-nya ini kita klik ini evenly between perpendicular ya. Jadi kan tadi jarak station itu adalah LPP dibagi 20. Artinya dia sebagai fungsi dari LPP. Ya udah di sini udah tools-nya nih. Evenly between perpendicular. Jadi kan kalau ada stationnya 21, berarti kan ya udah dibagi 20 kan. Ya udah klik aja nih evenly between perpendicular. Kita klik OK. Nah, dia langsung ngedefine sendiri. Ya. Nah, tadi sesuai nama ya. Ini ada AP station 1 sampai 19 dan station FP. Nah, kita rename. Nah, station 0 kita ganti jadi AP ya. Station 20 kita ganti namanya jadi FP. Oke. Nah, terus kita klik. Jadi kalau stationnya ada 21 ya, maka station yang tengah itu kan midship ya. Midship itu kan setengah dari LPP. Ya, diulang, midship itu adalah setengah dari LPP. Maka kita cari nih station berapa sih setengah dari LPP. LPP-nya kan tadi 198. Setengahnya itu kan berarti 99. Ya udah nih klik aja nih station 10-nya di minus 99 kan. Biasanya selalu di station 10 sih. Station 10 ini minus 99 kan. Kita klik split di sini. Kita klik split. Oke. Kita klik OK.
Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, wah, ini dia bentuknya. Oke. Nah, ini bentuk kapalnya seperti ini. Itu body plan. Ya. Berikutnya setelah body plan oke, kita klik lagi design grid-nya, kita klik buttock line. Ya. Kita klik buttock line. Ini kita udah punya contoh ya, ada CL, BL, dan lain-lain ya. Ya udah, kita klik battoknya, misalkan kita ambil dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 battoknya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian mau bikin banyak, mau 8, 10, terserah. Tapi nanti ketika digambar di final drawing, biasanya cuma desain 6 biji aja. 6 atau 7 lah. Tergantung lebar kapalnya. Misalkan di sini 6 ya. Ya udah, kita klik. Misalkan ini kan dari lebar kapal, ya udah 0. Ini kita klik 1, 2, 4. Ini ada berapa sih? 1, 2, 4, 8, 12. Terserah. Pokoknya ini terserah kalian lah. 6, 8, tambahin 1 lagi deh. 12 ya. 0, 1, 2, 4, 6, 8, 12. Kenapa kok nggak sampai 5, nggak sampai 13,5? Kan lebarnya 27. Dibagi 2 kan 13,5. Kenapa kok nggak sampai 13,5? Nah, itu keterbatasan software. Jadi software ini tuh nggak bisa motong persis di tadi, misalkan 13,5 tuh nggak bisa dia. Jadi biasanya motongnya itu di 12, 13 gitu. Nah, setelah ininya koordinatnya sudah kita atur, nah kita jangan lupa ngerubah label namanya ya. Ini adalah center line ya. Ini adalah BL1, jangan lupa dirubah namanya. Kalau nggak dirubah namanya nanti bingung ya. Ini BL4, BL6, BL8, BL12 ya. Ini batoknya. Kita klik oke. Nah, ini bentuk kapalnya. Tuh. Nah, ini bentuk sirplannya ya. Nah, selanjutnya lanjut ke waterline. Ya, ini section udah, batok udah, selanjutnya ke waterline ya. Waterline ini seberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Waterline kita set ada 8 ya. Nah, waterline itu kan di sini ada WL0 ya. WL0. Nah, tadi kan saya bilang keterbatasan software itu dia nggak bisa motong di ujung kapal. Contohnya WL0 gitu tuh nggak bisa dipotong. Sehingga untuk WL0 itu biasanya saya nambahin katakanlah 20-30 cm. Jadi di sini koordinatnya saya isi 0,3 meter. 0,3, 0,03 sorry ya. Kan 1 meter 50 cm kan ya 0,03 sorry, berarti 0,03 itu adalah 3 cm ya, kan 1 meter 30 100 3 cm ya. Ya, 3 cm. 3 cm atau 5 cm lah. Jadi jangan ditulis 0 ya. Tulisnya 3 cm atau 5 cm ya. Atau kalau mau dibikin 10 cm boleh, tapi coba dulu di 0,05 cm atau di 5 cm ya. Terus selanjutnya adalah 0,5, itu ikutin aja. Ini terserah ya. 0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 12 ya. Setelah itu kita rubah namanya ya. WL0, WL 0,5, WL1, WL2, WL4, WL6, WL8, WL12 ya. Udah kita klik OK. Nah, ini nanti bentuk kapalnya kayak gini. Oke. Nah, ini adalah cara atau step-step membentuk desain grid. Ada yang mau ditanyain apa enggak? Silahkan. Mas, izin nanya, Mas. Ya, silahkan. Berarti yang tadi WL0-nya itu 2 kali ya, Mas? Yang di Mas ubah namanya itu. WL0 ngerubahnya 2 kali. Kalau Maksudnya nggak gimana? salah tadi WL0-nya tuh, Mas, ada 2 gitu ya, Mas? Ini 0,5. Oh, setengah ya, Mas, itu. Ya, setengah. Oke, oke. Makasih, Mas. Pokoknya sesuai nama angka ini ya. 4 meter ya WL4. Gitu. Oke? Oke, Mas. Oke ya. Nah, ini adalah bentuk kapal kalian. Oke. Nah, biasanya kalian nanti diminta untuk menyesuaikan displacement tertentu atau kalian perlu membuat CB-nya, koefisien bloknya itu seberapa.
ya. Kalian bisa ngeceknya di sini. Kalian klik data, terus klik calculate hydrostatic nih, data calculate hydrostatic. Nah, nanti bisa ketahuan nih di sini volumenya berapa dan lain, sama ada koefisien bloknya. Nah, ini koefisien bloknya kan 0,7. Nah, ini silahkan nanti udah cukup apa belum sesuai dengan data yang kalian punya atau belum gitu. Terus habis gitu di sini juga ada data LWL atau panjang waterline-nya berapa ya. Terus habis gitu lebar, mana lebar ya? Nah, ini beam max extension on waterline, ini lebar kapal kalian. Jadi kalau lebar di data kan 27 ya. Nah, ya udah, kalau ini udah 27 berarti benar gitu. Ya. Oke, itu terkait dengan desain grid ya. Nah, selanjutnya yang paling penting ya. Nah, langkah berikutnya adalah mengatur lines plan. Dalam hal ini adalah mendesain control point, menggerakkan control point. Ya. Jadi, ya, biasakan dalam mendesain atau menggerakkan control point, itu dilihat dulu sebuah control point itu mengatur bentuk kapal bagian mana. Ya, contoh nih ya, contoh. Ini bentuk kapalnya kayak gini ya. Misal saya gerakin 2 titik, ya ini di blok aja, saya gerakin 2 titik. Nah, bentuk kapalnya berubah kan? Nah, artinya 2 titik ini, ya, ini jangan ekstrim-ekstrim, misalnya titik ini. Ini saya gerakin dulu. Oh, ternyata 2 titik ini, 1 titik yang saya gerakin ini, dia mengatur lines plan atau dalamnya adalah shear plan ya. Shear plan bagian sebelah mana? Oh, bagian sebelah sini. Ya. Jadi, kalau kalian mau ngatur shear plan bagian sebelah sini, ya, kalian mau ngatur shear plan bagian yang atas, maka jangan ngatur yang bawah. Lihat, gerak nggak yang atas? Nggak berubah kan? Gitu. Itu. Jadi intinya kalian harus mempelajari itu. Ya. Nah, jangan lupa sebuah titik ya itu berlaku untuk di potongan gambar lainnya. Jadi misal titik yang ini ya. Ini kalau saya gerakin ke sini, dia bentuk kapalnya berubah ke sana misalkan. Nah, titik ini kalau saya pindah ke sini, ya, ternyata lokasinya itu ada di sini. Ya, ada di sini. Oke. Kalau titik ini saya angkat ke atas, ternyata kapal saya jadi gendut. Gitu. Yang mana kalau saya gerakinnya di sini, ya, saya gerakin ke atas, kapal saya jadi kecil. Ya. Tapi ketika di sini, ya, ini saya tarik ke atas, kapalnya jadi gendut. Oke, nah itu. Jadi control point itu harus satu-satu kalian amati. Dia berpengaruhnya ke garis atau bentuk kapal bagian sebelah mana. Oke, itu harus kalian latih ya. Jadi jangan buru-buru ngerjainnya. Memang harus kalian latih. Oh, ternyata titik yang ini dia bergerak ke arah sini. Titik yang ini bergerak ke arah sini. Gitu. Itu terkait dengan control point ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Udah, sebenarnya nanti kalian mendesain bentuk lines plan ini dari control point tadi. Gitu. Tinggal kalian atur-atur aja sesuai dengan nanti hasil keinginan dosen. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Silakan. Permisi Mas, izin tanya Mas. Ya, Misal Mas, kalau satu-satu. misal Mas, oke Mas, Dio dulu ya Mas ya. Ya, dia dulu. Mungkin ini kalau misal ada parameter yang nggak sesuai itu gimana Mas? Misal amitsipnya itu ada agak keganti beda atau koefisien bloknya itu beda dari data yang udah dikasih itu gimana Mas? Ya, kalian desain kapal nih. Jadi misal ya, mana tadi? Calculate dari statik. Misalkan CB-nya di sini kan 0,71 ya. Misalkan diminta CB-nya 0,8 misal. Ya, ini saya nggak usah desain rapi-rapi ya. Ini cuma buat jawab pertanyaanmu aja ya. Ini kan ada clearance jauh ya. Nah, nanti kan kalian akan ngitung clearance ini. Yaudah, nih misalnya saya gerakin. Kalau gerakin patah-patah sambil tekan shift ya. Ini saya tekan shift, terus saya geser. Ini contoh aja ya. Nah, contoh. Set. Saya klik lagi kalkulator statiknya. Berapa CB-nya? Oh, 0,719. Kurang kan berarti kan? Nah,
Oke, berarti apa lagi? Bagian sebelah sini, gedein. Ini saya ngasal aja ya. Nah, oke. Kita cek lagi. Berapa CB-nya? Oh, 0,734. Misalkan goals-nya pengen berapa? Misalkan goals-nya pengen 0,8. Ya. Ya udah, ini saya rubah lagi. Misalkan ke arah sini. Aduh. Ini terus apa lagi ya? Oke, sebentar. Saya nembak-nembak dulu. Mana lagi yang bisa diatur ya? Bentar ya. Oke, ini misalkan gini ya. Ini saya aur aja nih. Oke. Nah, misalnya saya geser-geser, kalian desain-desain, lihat kalkulator hidrostatiknya. Nah, udah 0,773. Gitu. Jadi kan 0,71. Ini 0,773. Nah, misalnya targetnya 0,8. Ya udah, kalian rubah-rubah sendiri bentuk kapalnya. Gitu kurang lebih Dio. Ada yang mau didiskusin? Cukup sih Mas. Terima kasih Mas. Oke, sip. Nah, nanti ya lihat aja misalnya 0,7 tadi ya. Misalkan targetnya 0,8 ya. Ngerubahnya jangan teman-teman lah. Misalkan bagian depan ya. Nih, saya hide dulu. Nah, bagian depan kan ini kecil ya. Nah, ya udah lebarin. Misalkan ininya digeser ke sini, ya kan? Ini juga misalkan ini terlalu apa landai, ya udah gedein. Nih, awas. Bentar ya. Nah, terus misalkan bagian sebelah sini atur lagi. Jangan. Jangan juga. Nah, jadi atur-atur aja. Coba-coba aja. Nah, oke. Nah, coba cek lagi misalkan berapa hidrostatiknya. 0,787 gitu. Gitu ya, Dio. Iya Mas, siap Mas. Oke. Nah, nanti di pertemuan berikutnya ya, diatur aja schedule-nya. Nanti saya jelasin lebih detail terkait lines plan yang bagus itu kayak apa, sama nanti saya ajarin tips and trick lah. Kayak hal-hal kecil yang harus dicek itu apa, sama tadi kan kamu bilang CB tadi ya, nanti saya coba kasih cara untuk mengestimasikan CB-nya. Ya, ngatur CB. Tapi ya better sih desain sendiri sih, supaya bentuknya kan bisa akurat ya, gitu. Itu ada pertanyaan lain? Mas, izin bertanya, Mas. Ya, silakan Restu. Eh, Sebenarnya dalam control point ini kita lebih fokus, ya Mas. Izin nanya, Mas. Iya, silakan, silakan. Eh, sebenarnya dalam sebenarnya dalam apa namanya control point itu kita lebih fokus pada kerapian garisnya atau kita lebih fokus pada bentuk kapal yang di kuning itu, Mas, yang di pojok kanan. Oke, oke. Jawabannya adalah dua-duanya. Dua-duanya. Jadi bentuk lines plan-nya juga harus bagus, bentuk 3D-nya juga harus bagus. Contohnya gini, misalkan ya. Tadi udah saya perbaiki lagi. Mana yang berantakan ya? Bentar. Coba bentar nih saya kontrol Z dulu. Bentar ya. Ini saya undo dulu. Bentar. Bentar. Wah, udah nggak bisa lagi. Mana yang agak berantakan ya? Bentar, saya cari dulu yang agak berantakan. Ini sebenarnya sih karena udah template ya. Jadi, bukan udah template, udah saya rapiin. Jadi udah, walaupun dirubah ukurannya nggak begitu ekstrim. Jadi ini aja deh, contoh ya, yang rapi nggak rapi. Misal ini kan dia patah ya. Nah, itu biasanya kadang ada dosen atau mungkin Pak Murjito, saya nggak tahu sih Pak Murjito minta gimana nanti. Ini nanti misalnya diminta agak lebih landai. Aduh. Nah, ini udah misalnya dibikin agak lebih landai.
Nah, ini cari titik yang sebelah sini. Misalkan, aduh nggak mau. Bentar. Kok nge-lag? Bentar. Bentar. Wah, ini mana ya titiknya? Pokoknya, misalkan ini ya, ini agak patah ya. Atau enggak di sini mungkin ada yang berhimpitan. Nah, itu dirapihin aja. Dimainin kontrol point ini kan misalkan nih diatur-atur. Aduh. Nah, gitu ya. Gitu. Terus ini kan bentuknya mata ya. Nih, lihat. Bentuknya kan gini. Nah, ini diperbaiki lah tuh gimana caranya. Nah, gitu ya. Nah, pokoknya nanti selain mainin control point itu juga harus hati-hati. Jangan sampai ada titik yang kayak gini nih, misalkan ya. Ini misalnya ya, ini garis merah. Ini saya ngerubah gini nih. Nah, itu jangan. Kenapa lihat nih, bentuknya jadi nggak jelas kan? Nah, karena ternyata ada beberapa titik yang dia itu eh, apa ya? Dia itu titik potong gitu, titik temu. Jadi ini contohnya ini kan dia ternyata bentuk line spline, bentuk center line. Jadi ketika titik merahnya ini dirubah, bentuk center line nanti berubah gitu. Nah, artinya ini bolong ini nanti di sini. Ya, ini kan kayak gini ya. Misalkan saya bikin double. Lihat nih, nanti bolong di sini. Tuh, lihat. Bolong kan? Gitu. Tapi ketika rapat, nah dia rapat nggak bolong. Gitu ya. Jadi itu harus hati-hati. Jadi itu harus hati-hati, pastikan dia bukan titik potong. Ya. Titik temu di antara beberapa surface. Nah, saran dari saya ketika ngerubah control point, ya, itu jangan diklik. Misalnya nih, saya mau ngerubah titik ini ya. Titik ini. Itu jangan diklik. Ini kan saya klik nih. Jangan diklik. Jangan. Tapi diblok. Nah, baru saya rubah. Takutnya dalam titik ini ternyata ada 2 atau 3 titik. Nah, biasanya udah di merge. Itu biasanya campuran dari beberapa apa namanya, beberapa surface. Ini contohnya yang merah ini misalkan ya. Kalau saya cuma klik aja, saya geser. Oh, mana yang merahnya double ya biasanya? Oh, sini sini sini. Mungkin. Misalkan ya, ini saya klik ya. Terus saya geser merahnya doang. Tuh. Ternyata di dalam merah ini ada 2 titik. Nah, kalau kalian pisah, takutnya nanti ada yang bolong. Nah, itu bahaya kalau ada yang bolong. Jadi, jangan diklik tapi diblok. Seret. Baru kalian rubah. Seret. Rubah, rubah, rubah. Gitu. Oke? Oke, mungkin itu. Ada yang mau ditanyain? Materi hari ini cukup sih, itu aja. Nanti diatur aja di schedule berikutnya, sesuai dengan kebutuhan dan lain-lain. Nanti kita bahas apa namanya, line plan yang bagus dan enggak, dan lain-lain. Sama better, kalian udah desain, coba-coba desain sendiri, sehingga nanti ada bahan buat discuss di pertemuan berikutnya jika dibutuhkan. Gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada dicukupkan, boleh, udah bisa dicukupkan sih. Ini di screenshot aja ya. Kalau ada yang mau screenshot silahkan. Silakan, ada yang mau ditanyain? Tidak ada, Mas. Oke, nggak ada ya. Oke, oke. em, dari pertemuan ini nanti monggo diatur kalau dibutuhkan atau memang ada schedule buat pelatihan lebih lanjut. Tapi tugasnya untuk hari ini adalah kalian sudah harus menginput kapalnya, ya, udah mencoba mendesain kapalnya dengan ukuran study case yang kalian pegang. Oke. Jadi ya kayak yang meet hari inilah, diatur FP-nya, AP-nya, desain grid-nya diatur, udah benar semua, terus bentuk kapalnya juga mulai dicoba-coba untuk dirapihin gitu ya. Lihat line plan cutting yang udah-udah. Atau lihat buku referensinya Prof. Eko, Pak Murtejo, Pak Murjito. Gitu ya. Nanti hasil dari meet ini nanti saya report ke Pak Murjito, apa yang udah diajarin, apa yang belum, sama tugasnya apa, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Oh ya, Mas, untuk presensi gimana, Mas? Nah, minta Pak Murjito aja. Oke, Foto Mas. aja nih yang datang kan 15 orang. Baik, Mas. Tuh, ya.
gitu ya. Nanti tugasnya dikerjain. eh Nanti coba saya tanya Pak Murjito akan ada deadline atau enggak. Tapi ya jaga-jaga aja. Misalkan anggaplah biasanya kan tugas kan seminggu ya. Misalkan seminggu nggak saya minta, tapi tiba-tiba saya bilang nanti malam dikumpulin, ya kumpulin gitu. Ya, saya biasanya gitu. Jadi eh, pokoknya kalau udah lebih dari seminggu, ya udah saya bisa aja tiba-tiba minta nanti sore kumpulin gitu. Gitu. Ya, oke. Oke ya, kayaknya udah oke semua. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, tadi udah di screenshot ya, udah di recordnya juga. Oke, mungkin itu sampai ketemu ya. Saya izin live dulu. Baik, Mas. Terima kasih Mas Adif.